Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta jiwa, atau setara dengan 54,68% dari penduduk di Indonesia. Selain itu, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 130 juta jiwa. Sehingga, tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Tetapi, dengan kebebasan berinternet, banyak hoaks yang tersebar. Hoaks. Apa itu hoaks? Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, hoaks diterjemahkan menjadi hoax yang diartikan dengan berita bohong. Atau dapat disimpulkan, hoaks sama dengan berita bohong. Ciri-ciri hoaks. Menurut Kominfo, hoaks dapat mengakibatkan kebencian pada orang lain atau kelompok tertentu, sehingga menciptakan kebencian, kekhawatiran, dan permusuhan. Misalnya, dari salah satu pesan teks yang berisi, Indonesia ini bisa hancur. Hal ini dapat mengakibatkan kekhawatiran masyarakat. Kedua, terdapat kata-kata yang meminta untuk diviralkan. Misalnya, salah satu pesan teks yang berisi, jangan berhenti di sini, kalau berhenti di sini tidak masuk surga. Pesan tersebut justru jangan disebarkan lebih luas lagi. Data hoaks sepanjang Agustus 2018 hingga April 2019. Pertama, pemerintahan sebanyak 620 hoaks. Kedua, politik sebanyak 210 hoaks. Ketiga, kejahatan sebanyak 113 hoaks. Keempat, fitnah sebanyak 159 hoaks. Kelima, kesehatan sebanyak 200 hoaks. Hoaks bertumbuh kembang seiring dengan popularitas media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi penyebar berita, bahkan berita yang dibuatnya sendiri, termasuk berita hoaks. Berikut contoh hoaks di media sosial. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab penyebaran hoaks. Oleh karena itu, pentingnya literasi digital untuk mengatasi hoaks. Apa itu literasi digital? Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, dari sumber-sumber yang sangat luas diakses melalui piranti komputer. Melalui literasi digital diharapkan: pertama, budaya bijak menggunakan media sosial. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, menghindari dalam menanggapi hal-hal yang tidak berprinsip. Terdapat beberapa cara dalam mengatasi hoaks oleh Kominfo, yaitu: pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, carilah referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya, sehingga diperoleh kesimpulan. Kedua, cermati alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka informasinya bisa dibilang meragukan dan berpotensi menyebarkan berita palsu. Ketiga, periksa fakta. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat penulis berita, sehingga cenderung bersifat subjektif. Keempat, cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax di media sosial. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan.